Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'din wa khassa ba'da asy-syuhuri wal ayyam wa layalin mazaya wa fadail yu'azzimu fiha al-ajr wal hasanat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Saudara muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan di qauli alhamdulillah, karena hingga saat ini kita masih mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dapat menginjakkan kaki kita di atas buminya. Terlebih saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini bertepatan dengan Idul Adha yang kita peringati tiap tahun, tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana terekam dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 111. Meskipun praktik kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil, diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, dan Qabil pun itu pun daging atau darah yang Allah terima. Namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban tersebut. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, Gulaman Halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi bertemu berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anak yang soleh itu menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah perintah Tuhanmu, insya Allah kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala sang ayah dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tempat tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah, atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikutnya,
إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Sesungguhnya ini benar-benar suatu pujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan limpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagia yang meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan tersebut. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban, yakni pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan atau dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki. Ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal satu bila untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu, membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di masa Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta, benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah, lalu lintas menyala, dan lain-lain sebagainya. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وزلنا بملائكته مسبحا بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من قاتل المسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.